أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, mendengar ini perkara yang sangat besar. Pemahaman menurut pendengaran. Maka bila mendengarnya benar, pemahamannya benar. Amalan benar, menyampaikan benar. Maka dia mulia yang bicara, belajar berbicara, yang mendengar, belajar mendengar. Semua sama-sama islah diri. Kata Maulana Nazrul Rahman, yang bicara cari ridha Allah, yang mendengar cari ridha Allah. Maka dia mendengar sangat penting supaya kita tidak ngantuk, supaya kita ada tolab dalam hati kita. Saya mendengar dari mana Abdul Rahman Royana, mendengar seperti tukang masak di dapur. Tukang masak di dapur itu diberitahu resep 1 ini, resep 2 ini, resep 3 ini, resep 4 ini, resep 5 ini. Maka dia hafal. Karena dia mendengar itu untuk amal. Atau dia melihat orang yang sakit datang ke dokter. Kata dokter, buat ini, jangan ini, buat ini. Dia perhatikan karena dia niat untuk berobat. Maka Tuhan yang mulia, majelis kita ini majelis sangat besar. Majelis fikir untuk bagaimana keselamatan manusia di seluruh dunia. Begitu besar majelis ini. Maka kita agungkan majelis, kita duduk, niat tidak ngantuk, insyaallah ya. Kalau ngantuk, berubah posisi. Niat amal, insyaallah ya. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini kusempurnakan agamaku dan aku sempurnakan nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai jalan kehidupanmu. Allah Ta'ala berikan satu nikmat yang besar, nikmat agama. Dalam mafhum hadis, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah mudahkan dia amal agama. Agama ini mambaul khair, sumbernya kebaikan dunia akhirat. Maka dia mulia, bila agama wujud dalam kehidupan insan, kebaikan dari langit akan turun, kebaikan dari bumi akan dikeluarkan oleh Allah. Maka hadiah mulia, karena agama besar, penting, menentukan nizam yang zahir, nizamul ghaib, Allah kirim para nabi. Orang-orang besar. Tentara itu, misi besar itu orang khusus. Orang yang punya standar kualitas tinggi untuk menjalankan misi besar yang dilatih. Dilatih ini, dilatih itu, dilatih ini sehingga pasukan tadi mempunyai kualitas kemampuan untuk memberikan misi yang besar. Kadang-kadang kala dikumpulkan yang terbaik. Karena ini misi besar. Begitu juga hadiah mulia, agama ini perkara yang besar di sisi Allah yang menentukan kehidupan manusia dan keselamatan alam semesta. Allah kirim para nabi yang diterbiah sempurna oleh Allah untuk menjalankan tugasnya memahamkan agama pada manusia. Maka hadiahnya agama ini perkara yang paling besar di sisi Allah. Perkara agama ini paling yang dicintai oleh Allah. Maka Allah Ta'ala menterbiah para nabi, para rasul.
Kata Nabi SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah menterbiah aku dan sebaik-baik terbiah itu dari Allah. Para nabi, para rasul untuk menjalankan misinya. Bagaimana agama ini diamalkan oleh kaumnya, diterbiah oleh Allah. Dengan terbiah yang tertentu sehingga sudah matlub sesuai yang diharapkan kemampuan kapasitas dia, maka dikirim pada kaumnya. Maka dia melihat agama ini kemuliaan kita, kesuksesan kita, keselamatan kita, anak kita, keluarga kita, negeri kita, dan alam semesta. Bila tidak ada agama akan binasa, akan datang kiamat. Maka agama ini perkara yang besar. Allah Ta'ala memberikan kita agama yang sempurna. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi agama yang begitu besar, agama yang begitu hebat, azmatnya atau value-nya atau qimahnya, keagungannya, harganya, nilainya, itu belum tampak di dalam pandangan kaum muslimin. Walaupun dia nama muslim, Islam, kadang-kala juga berpendidikan dalam agama. Tapi agama itu tidak nampak qimahnya, harganya, value-nya, azmatnya di pandangan matanya. Masih melihat ada yang lebih besar dari agama. Kita pernah di Bali dulu, satu orang Yahudi dia mau ketemu kita di masjid. Terus kami mesyuarat. Alhamdulillah di situ ada semacam ruangan di luar terpisah dengan masjid. Kemudian satu orang dari kami berbicara. Setelah bicara dia bilang, sekarang di dunia ini agama cuma satu katanya. Agama cuma apa? Agama materialisme. Jadi orang yang beragama itu, dia buat amal agama itu untuk materi. Salat untuk materi, baca Quran untuk materi, zikir untuk materi, taklim untuk materi, baca Quran untuk materi, umroh untuk materi, sedekah untuk materi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azmat nilai agama itu dengan nilai selain agama itu nampak lebih besar nilai selain agama. Oleh karena itulah kerusakan di dunia. Sesuatu yang ada value, ada nilai, maka di situ diletakkan potensi. Nah, salah meletakkan potensi ini menyebab kerusakan dalam manusia, kerusakan alam, kerusakan akhirat manusia. Dia memberi nilai itu pada materi. Sehingga agama itu ikut tertib materi. Padahal dia mulia, materi ikut tertib agama. Itu baru kemuliaan, kehebatan, keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana Ibrahim membacakan satu hadis dan memberi penjelasan detail tentang hadis itu. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kamu, kamu diciptakan untuk akhirat. Beliau memberi contoh seperti orang puasa. Orang yang puasa sahur katanya. Maksud sahur itu untuk menguatkan puasa. Begitulah Allah memberi materi. Maksud Allah memberi materi itu supaya digunakan untuk agama, supaya dia bahagia. Tetapi apabila materi tadi digunakan selain maksudnya, maka kebinasaan yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Al-insan jalbul manafi' wa dhaf'ul mudarat. Manusia ini punya fitrah. Dia mencintai, mendekat barang-barang yang bernilai. Dan dia daf'ul mudarat. Insan secara fitrah, dia lari dari kara-kara yang menganggap kerugian dan mudarat baginya. Ini fitratul insan. Ada api dia lari. Ada durian dekat. Iya Pak? Langsung. Maka hadirin yang mulia, di mana diletakkan nikmat potensi tadi di dalam apa yang diberi nilai. Hari ini umat ini tidak dapat melihat nilai agama, kekuatan agama, kehebatan agama. Maka naik yang lain. Yang naik bernilai itu harta, pangkat, jabatan. Maka larilah nikmat tadi kepada harta, pangkat, jabatan. Pikirannya, waktunya, tenaganya, potensinya untuk mendapatkan apa yang dianggap ada nilai. Maka dia mulia Maulana Ilyas inginkan sebelum umat ini dia melihat nilai agama melebihi dari apa selainnya, selama itu umat tidak bangkit. Walaupun ada semuanya, ilmu ada, madrasah ada, masjid ada, zikir ada. Tapi kalau azmat agama itu tidak nampak di depan mata umat, umat tidak akan ada fikir, umat tidak ada beri masa, umat tidak mau susah, maka agama jadi adat. Maka agama tidak ada kekuatan. Kita ajukan pertanyaan yang kedua nih, Amelia. Kenapa barang itu bernilai? Ini ada orang Lombok nih. Di Maluk itu sebelum dibuka saya pergi situ. Di Sekongkang, Jerewe, tanah nggak ada harganya. Nggak ada harganya di Jerewe, Sekongkang, nah itu. Setelah ada usaha emas di situ, 14 kecamatan di Serongkang, Jerewe itu, menjadi mahal harganya. Semua orang, 10.000 orang datang ke sana. Iya Kak? Kenapa itu barang jadi murah, jadi mahal? Karena diusahakan. Ada usaha. Waktu itu saya lihat ada yang bangun harbotnya, pelabuhannya enggak. Ada yang bangun jalan, ada yang bangun rumah di kota hutan yang dari apa itu? Kontainer itu. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, value, qimah, harga, azmat agama tidak akan nampak dalam pandangan batin seseorang kecuali dia buat usaha agama. Sebagaimana dunia itu nampak dalam kita karena kita hari-hari usaha atas dunia kita. Petani di sana di Madura bulan 9 bulan 10 itikafnya di kebunnya dia. Saya tanya kenapa Pak Wahidi kalau nggak itikaf ini dipanen orang lain Ustaz katanya. Maka dia mulia, bagaimana supaya agama ini nampak kepentingannya, kehebatannya, nilainya di mata umat ini di seluruh dunia. Sehingga dia akan meletakkan pikirannya, waktunya, tenaganya, hidupnya, matinya, susahnya di dalam agama. Apabila umat ini membuat usaha atas agama, sebagaimana dia membuat usaha atas dunianya. Sesuatu yang diusahakan timbul pengorbanan. Sesuatu yang berkorban timbul harga. Satu orang diberi mobil warisan dengan mobil usaha sendiri beda penghargaannya, pembelaannya ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya agama itu ada nilai dalam pandangan mata kita sehingga kita boleh bawa agama dalam kehidupan kita setelah kita buat usaha atas agama. Semua bersedia insyaallah. Usaha atas agama. Hari ini di seluruh dunia ini, Amerika, Eropa, Australia, dari tukang becak sampai raja, dari orang biasa sampai terpelajar, dari wanita sampai laki-laki, kepedihan, kesusahan mereka atas benda-benda. Karena dia tahu nilainya. Tapi nilai sholat, nilai baca Quran, nilai zikir, nilai ta'lim, nilai sedekah, nilai umrah tidak nampak.
Sehingga kita lihat orang tidak sholat misalnya, kata Maulana Nazrul Rahman. Dia yang tidak sholat itu biasa-biasa, yang melihat biasa-biasa, karena tidak tahu nilainya. Orang tidak sholat, kata Maulana Nazrul Rahman. Padahal dia mulia, kalau dia paham bahwa orang yang tidak sholat itu, dia akan masuk neraka 28.800.000 tahun. Maka orang ketika dia tidak sholat, melihat orang tidak sholat, dia gelisah. Pasti dia akan bicara satu kalimat, dua kalimat itu. Tuhan, kalau sholat, ini padalah ya. Tapi kenapa ketika kita tidak sempurna sholat, kita melihat orang tidak sholat, kita biasa, karena memang kita tidak tahu nilainya sholat itu. Hadirin yang mulia, anak kita kasih permen satu kresek, cek 10 juta, dia pilih mana? Pilih mana, Pak? Ustaz. Kalau sekarang permen hilang, cek hilang, mana yang dia sedih? Pak Zeki. Mana yang dia sedih? Ini cek 10 juta di kantongnya anak. Dengan permen. Kalau permennya hilang, sedih nggak dia? Kalau ceknya hilang, jadi orang Islam tidak sedih karena agama itu tidak diamalkan, karena dia tidak ada nilainya. Dia tahu. Dia tahu hadisnya, dia hafal, dia belajar. Tapi waktu azan dia nggak ke masjid, subhanallah. Artinya dia mulia, maklumat agama itu belum mengangkat nilai amal itu. Apa yang mengangkat nilai amal itu namanya iman. Namanya apa? Bapak saya beri contoh. Separuh biji kurma ada harganya nggak Pak Din? Tapi kalau Pak Din dikaitkan dengan iman, tolaklah pintu api neraka itu panasnya dengan separuh biji kurma. Kenapa dia ada value tadi? Karena dia dikaitkan dengan iman. Bapak senyum sama orang. Biasa. Ada nilai enggak Bapak? Biasa saja. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan remehkan kebaikan walaupun senyum. Senyum itu kebaikan bila dikaitkan dengan iman. Raja yang lebih hebat seperti Firaun, di mata Allah nggak ada value, nggak ada nilai dia. Padahal dia punya kerajaan, kekuasaan, di mata Allah ada nilai. Tapi bila raja tadi ucap kalimat la ilaha illallah, nilai dia di mata Allah lebih mahal 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Apa yang menyebabkan raja bernilai? Karena la ilaha illallah. Apa menyebabkan separuh biji kurma bernilai? Karena la. Kenapa senyuman kita jadi asbab kebaikan bisa masuk surga? Karena la ilaha illallah. Maka hadirin yang mulia, supaya azmat. Saya pernah dengar Pak, kalau iman itu masuk di dalam hati, iman itu hidayah, nur yang Allah masukkan dalam hati, sehingga dengan iman atau hidayah tadi terbuka, Allah bukakan nilai amal tadi, sehingga hati tadi ta'aluk kepadanya. Dia tidak terkesan dengan selainnya. Jadi maksud saya, dia mulia, lemahnya iman itu menyebabkan nilai agama itu tidak nampak, terhijab. Dengan otomatis nilai dunia nampak. Maka agama itu lemah. Saya beri contoh Bapak. Satu cadrisop orang kaya, sakit anaknya. Datang ke Maulana. Maulana, sakit anak saya. Potong kambing. Potong apa? Niat sedekah, sembuh. Sekarang cadrisop. Sakit kambingnya. Ada yang nyarankan Pak Chaudhry potong anak. Tapi karena Chaudhry ingin dunia, dipotong anaknya. Di Malang banyak ini.
Potong anak untuk apa? Kambing. Karena dia tidak telu. Dia pikir banyak anak bikin lagi. Potong aja. Nah, dia mulia. Orang meninggalkan agama. Ada hanya 100.000. Iya apa enggak? Jangankan 100.000. 10.000 dia tinggal sholat. Karena dia tidak tahu value agama ini. Karena terlalu banyak iman. Maka usaha ini tinggi. Karena memberi nilai kepada separuh biji apa? Satu ucap, satu surga. Lihat dia bika rajulan wahidan khairan laka min ad-dunya wa ma fiha. Ya Ali, satu orang yang mendapat hidayah asbab kamu lebih dunia dan seisinya. Maka dia melihat usaha atas iman, usaha yang tinggi. Iman itu tinggi, usaha atas iman tinggi. Ketika iman, usaha atas iman tinggi, apa saja yang berkaitan dengan usaha atas iman tinggi. Tisu di istana presiden. Saya kenalan dengan orang, Bapak kerja di mana? Di istana. Saya pikir hebat betul ini orang. Saya tanya temannya, betul Ustaz, tapi dia ngatur tisu dan ganti tisu di WC. Dia merasa saya pegawai istana. Walaupun saya memindahkan tisu, mengganti tisu, tapi saya istana. Hadirin yang mulia, di dalam usaha iman ini, apa saja yang berkait dengannya nilainya naik. Tisu istana itu mahal. Kalau di sini 10.000, di istana bisa 1 juta harganya. Maka dia melihat iman ini perkara yang besar. Dengan iman itu akan datang hidayah. Saya dengan hidayah tadi Allah nampakkan nilai agama sehingga tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang bisa membatalkan agama, memundurkan agama. Sebagaimana Pak Chodri yang benar. Kalau anak sakit potong apa? Kambing. Sahabat menganggap ini agama anak, dunia ini kambing. Agama, kambing boleh disembelih. Agama, boleh ditinggal. Kebun, tinggal. Pernikahan, tunda. Mau jenabat, tunda. Kalau agama. Pernah saya dengar bayanan, katanya, kalau kita bertamu ke rumah mereka, kemana bapak kamu? Katanya di masjid, kapan pulang? Tidak tahu. Pokoknya di zaman sahabat itu kalau orang sudah ke masjid, nggak tahu lagi kapan dia pulang. Tapi kalau kemana bapakmu? Ke pasar, sebentar lagi pulang. Sebelum usaha iman diwujudkan di tengah umat ini, maka agama tidak akan ada di tengah masyarakat. Yang ada adat bersama. Maka dia melihat bagaimana iman inilah yang menjadi asas fondasi agama. Keyakinan kepada Allah ini asas agama. Kata Maulana Ilyas, kalau boleh kita boleh beri nama ini tahrikul iman, tabliki khasiat yakin ketabdili. Khas tablik ini merubah yakin. Saya dengar dari para masyayikh yang mulia, setiap saat kamu periksa yakinmu bertambah atau tidak. Maka hadirin mulia, meningkatkan iman pada derajat iman yang matlub. Inilah tabligh ini. Iman maujud, iman matlub. Ada iman semula jadi, ada iman yang dikehendaki. Iman matlub, iman sahabat. Iman ini yazid wa yanqus. Yusbihu rajul mu'min wa yamsi kafir. Wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinuhu bi'aradi minad dunya. Pagi beriman, sore kafir. Sore kafir, pagi beriman. Tapi iman itu ada dalam hadis seorang. Fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawzani, ayunasrani, ayumajjasani. Setiap orang yang lahir itu ada iman. Mahol rumahnya yang membuat dia Nasrani atau Majusi. Hari ini hati yang mulia.
Fitratul iman yang ada dalam diri kita, anak-anak kita tidak bisa tumbuh karena tidak ada suasana agama di dalam rumah, di kantor, dan di kampung. Karena mahal itu yang menjaga iman. Hadimna Hanzalah radhiyallahu anhu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengar iman, akhirat, surga. Kemudian dia kembali ke rumah. Maka berubah dia, sedikit berubah. Kena mahal rumah tadi. Maka dia keluar, nafkah Hanzalah, nafkah Hanzalah, nafkah Hanzalah. Ketemu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kamu bilang begitu? Tadi saya duduk majelis Nabi, dengarkan majalisul iman, iman saya naik. Surga di depan, akhirat di depan. Tapi setelah saya pulang, ketemu anak istri, saya berubah kerohanian saya. Oh, kalau begitu kata Abu Bakar, kita datang kepada Nabi SAW. Diceritakan, kata Nabi SAW, kalau iman kerohanian kamu di Masjid Nabawi sama dengan di rumah kamu, maka malaikat akan berjabat tangan di mana, di jalan, dan di tempat-tempat kamu tidur. Masjid Rasul, ada Rasul di situ, ada sahabat besar. Tapi orang balik ke rumah, imannya bisa turun. Apalagi sekarang. Kami pernah ziarah kepada Bayi Naim, orang tua. Dia salah satu penanggung jawab di ruang Mukminin. Gurunya Rasul, muridnya sahabat, Quran turun, mahal agama 24 jam. Sahabat perlu 23 tahun untuk memasukkan lafaz iman balis dari lisan sampai ke hati 23 tahun. Sekarang suasana agama tidak ada. Malaikat tidak turun, Nabi tidak ada, sahabat. Berapa hajat umat ini pada usaha iman itu begitu katanya. Seluruh hidupnya untuk dakwah, iman belum dapat disempurnakan. Kenapa? Inilah salah satu faktor dari safar ini, dari 34 provinsi. Kalau bahasa syura-syura yang lain, pekerja dakwah ini sudah jadi makhluk asing di kampung sekarang, di kantor, di rumah. Tidak berani berkumpul dengan orang. Di kantor, tidak berani. Di rumah. Malu menunjukkan kerja ini. Tadi malam saya terima dari jemaah Dubai, orang-orang Iran yang tinggal di Dubai itu. Setelah kami dengar, bisa kami memberi masukan? Oh, boleh. Saya 31 hari keluar di Indonesia. Setiap saya ajak orang khususi, anak muda, itu sudah susah sulit. Terus saya ajak lagi, enggak mungkin. Jadi untuk ketemu orang itu sudah ada apa? Padahal hadirin yang mulia, Adi Abdul Wahab, dakwah dan kalimat iman yang Allah berikan pada kita ini lebih mahal daripada apa yang ada di sisi raja-raja. Kalimat itu, kita tidak tahu value-nya kalimat, kita tidak tahu nilainya dakwah, sehingga Hakun itu tidak pede untuk menawarkan dakwah ini di kalangan profesi, di kampungnya. Karena lemahnya iman. Rabi ibnu Amir, hadirin yang mulia, diutus Nabi pada raja kafir, panglima kafir. Rabi ibnu Amir itu dalam riwayat Hayatus Sahabat sering dibaca sini. Pedangnya buntung, keledainya biasa, kakinya terseret. Pakaiannya rasa. Dia datang, saya datang kepada pimpinan kamu. Oh, kalau gitu mana surat? Enggak. Saya disuruh Nabi saya menyampaikan surat ini langsung ke tangan pimpinan kamu. Dia lapor kepada pimpinannya. Tuan, utusan Muhammad datang. Dia tidak mau menyerahkan surat, dia mau ketemu Tuan. Suruh masuk. Waktu masuk dibawa keledainya. Mau masuk. Tuan, ini pimpinan kami. Enggak boleh Tuan bawa keledai. Diparkir di luar.
Ya kalau saya nggak bisa bawa keledai, saya pulang. Dia lapor sama pimpinan. Tuan, itu utusan Muhammad. Bawa keledainya ke dalam tempat Tuan. Biar saudara, biar. Itu di dalam riwayat. Karpetnya begitu tebal. Rabi Ibnu Amir takut kalau keledainya kepleset. Jadi dia di sayapnya itu karpet itu. Setelah itu diikat di salah satu tiang kursi emas. Ini penting Pak supaya jadi karkun bukan takabur ya, tapi izzah. Ada izzah. Beda takabur dengan izzah beda. Kata seluruh pimpinan, seluruh pembesar itu ini bukan manusia. Ini malaikat. Ini apa? Itu belum ngomong udah gemeter itu. Kenapa kamu datang? Tidak, saya tidak datang. Allah ibta'asana. Allah yang menghantar saya. Untuk apa Tuhan mengantar ke saya? Linad'uakum linukhrijakum min ibadatil ibad ila rabbil ibad wa min dzikrid dunya ila sa'atiha wa ila adil Islam. Saya datang kepada untuk dakwah pada kamu. Mengeluarkan kamu daripada Tuhan manusia kepada Tuhannya manusia. Daripada kezaliman, kesempitan juga pada akhirat. Kezaliman agama kepada keadilan Islam. Terus, kalau saya nggak mau. Katanya, berapa hari itu? 3 hari. Terus apa pilihannya? Pertama, masuk Islam. Kedua, bayar upeti. Kalau nggak, pasukan akan datang ke sini. Dan pasukan saya itu mencintai mati seperti pasukan kamu mencintai Arab. 1 orang. Mungkin panglimanya ini 1 orang. Kalau 1000 orang mencret kita. Bagaimana natijah tarbiyah? Hasil tarbiyah dakwah membentuk satu keyakinan dalam hati. Sehingga selain la ilaha illallah, kuibatnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena telah dibukakan hakikat la ilaha illallah, telah dibukakan hakikat dakwah, sehingga di dalam pandangan mereka, hadirin yang mulia, seluruh makhluk sama saja, tidak ada apa-apa, sehingga mereka, di mana mereka datang orang masuk Islam, melihat saja masuk Islam. Jadi maksud usaha membawa umat ini pada level keyakinan seperti Rabi Ibnu Amir, itu maksud usaha. Besar nggak tabligh kalau begitu Pak? Besar. 1 orang datang ke Menara Kursid, orang posto, sederhana, sedekah, ziarah. Kamu sudah lama tabligh? Baru Maulana. Barunya berapa? Ya baru. Berapa kali sudah keluar? Baru 13 kali setahun Maulana. 13 kali setahun itu nothing bagi mereka. Karena ini lebih besar dari apa yang dibayangkan. Karena paham. Maka hadiah mulia, azmat dakwah ini, ketinggian dakwah ini, kalau sudah dibukakan pada hati seseorang tadi, maka tidak ada kekuatan yang bisa memalingkan dia dalam kerja. Dia akan istiqamah sampai mati. Kerte-kerte, mernahe. Merte-merte, kernahe. Dakwah-dakwah sampai mati dalam dakwah puncak Maulana. Tapi kalau azmat dakwah ini belum nampak, atau bahasa saya, ragu-ragu, maka dia mulia apabila ditawari yang lain dia tinggal. Karena dia tahu ini tidak menguntungkan. Kayak petani. Petani yang terus tani sukses semuanya. Ditawari dagang nggak mau dia. Karena petani itu nggak bisa dagang. Ya. Udah Pak saya gini aja sejak saya di sini sampai sekarang nggak mau dia. Karena dia sudah Pak istiqomah, fokus. Satu kelemahan yang sangat mendasar yang harus diperbaiki dalam kerja di Indonesia. Saya beri contoh kata Mana Usman. Seorang telepon anaknya, "Nak, beritahu mamamu
besok jam 5 suruh masak. Bapak ada 5 orang tamu. 5 orang apa? Tamu. Ini ceritanya panjang. Tapi untuk bahan kita berpikir. Di hari H besok jam 5. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa? Telepon anaknya. Nak bagaimana? Bapak, lupa saya. Saya apa? Lupa. Kenapa perintah Bapak tadi tidak jadi wujudan makan? Apa sebabnya? Pak Idris. Karena anak, begitu juga tak kalah dari Ancol ini. Kadang-kadang yang datang bukan orang kerja, dan orang yang kerja pulang sana lupa menyampaikannya. Sampai enggak tak ada. Atau kata para masyayikh, kerja di Indonesia ini setelah saya lihat seperti baju. Sudah dijahit semuanya. Cuman masih belum dijadikan apa? Bentuk, tapi semua sudah. Nah, kami melihat di negeri ini, kenapa tabligh sudah 50 tahun? Batil tambah besar. Yang baru, kalau bahasa surah tadi malam, yang baru tidak datang, yang lama hilang. Yang baru tidak apa? Yang lama hilang. Karena para pekerja dakwah tadi, dia tidak mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah dan keyakinan kepada kerja dakwah menyelesaikan masalah dunia akhirat. Itulah sebabnya Karkun 27.000. Yang keluar itu 1.000 kali 7, 7.000. Karkun 6.000 yang taklim rumah 1.000. Sehingga tabligh itu asalnya tabligh di tengah masyarakat itu tidak kelihatan. Bahkan orang tabligh itu terkesan dengan keadaan. Bukan membuat suasana, terkena suasana. Maka hadirin yang mulia, kata para masyayikh kita, dibutuhkan majmu'ah yang fokus, yang kurbani, yang yakin. Tidak banyak. 5 orang di halaqah, ya enggak? 10 orang di markas. 15 orang di provinsi. Yang mereka selalu menerima takazah, menyampaikan, menganalisa takazah mana yang belum, terus dia putar. Baru tabligh maju. Dia beri contoh lagi. 1 orang bersepupu 2. Kuliah di kedokteran yang sama. Di fakultas yang sama. Biaya yang sama. Setelah kuliah jadi dokter. 1 dokter ahli sampai seluruh dunia operasi di India sana katanya. Tapi 1 dokter ini saking jeleknya kualitasnya, kapasitasnya, ibunya sendiri itu nggak mau berobat sama dia. Akhirnya kata para masyayikh, dicek apa sih kelebihan dokter yang ahli tadi. Setelah dicek bapak-bapak, si dokter ahli waktu kuliah tawajuh. Bahkan ada acara keluarga dia tidak ikut. Kalau ada urusan belajar. Semua pokoknya fokus. Kalau yang 1 tadi itu. Kuliah tidak. Kalau ada ujian ya. Kalau bahasa Mana Usman. Prinsip pertemanan. Jadi kuliah seadanya seperlunya. Nah hadirin yang mulia. Tipe orang yang kedokteran yang itu lebih banyak daripada tipe dokter yang tawajuh tadi. Maka majmu'ah ini perlu disiapkan. Sampai mereka itu fokus, ya enggak? Dokter fokus beda dengan kayak tadi. Jadi kalau Karkun itu ya tidak fokus. Kalau keluar ya keluar. Kalau tidak ya tidak. Kalau keluarnya cocok, keluar. Kalau tidak, tidak. Ini dokter yang pertama tadi itu. Itu tidak akan memberi kekuatan untuk mengendalikan kerja. Tapi dokter yang kedua dia melihat. Dia fokus dalam kerja. Tinggal anak, tinggal istri, utang, rumah mau habis, ada sakit, berangkat. Ini orang yang akan menjadikan asbab Allah naikkan kerja di Indonesia. Walaupun 5 orang.
Maka pergilah kata Maulana Utsman, keliling. Lihat. Jangan hanya di Mekah, di Halaqah. Kenali dulu penanggung jawab Halaqah. Bagaimana kapasitas mereka. Kalau tidak kenal, bagaimana kita mau menaikkan dia pada level yang kita inginkan. Kalau kita hanya datang di markas provinsinya, yang datang itu orang-orang yang memang pura-pura kerja, tapi cara ada apa-apa di belakang itu. Yang kerja orang mahalah mati-matian, orang halkanya dia. Kadang-kadang datang karena ada uang. Setelah safar, Masya Allah. Semoga Allah maafkan surah Indonesia ini. Kalau terlambat safar kemarin, mungkin negara akan hancur. Kalau safar kemarin terlambat, negara akan apa? Setelah dilihat di lapangan tuh, majmuah itu tidak ada, Pak. Wala di Halaqah, wala di markas, wala di provinsi. Ya kayak orang belajar dokter tadi itu. Ya dakwah menurut caranya dia. Semoga Allah maafkan kami dan maafkan kita semuanya. Maka semua fokus insya Allah, Pak ya. Fokus, tawajuh betul dalam kerjaan. Dr. B. Mustaq lihat Haji Abdullah. Dia bilang sama saya, dia fokus. Maka dunia ini Allah rubah melalui pikiran dia. Waktu meninggal, takziah satu-satu bayannya. Saya belum pernah melihat seumur-umur hidup saya orang seperti dia 24 jam pikir agama. Tidak punya rumah, tidak meninggalkan uang pun 1 dinar, tapi umat berubah. Semua bersedia insya Allah Pak ya. Fokus. Tawajuh, istikhlas. Buat usaha, jangan ikut cara, ikut arah. Pengorbanan. Maka bila usaha dibuat dengan pengorbanan, dengan istikhlas, dengan ikut arahan, majmuah akan wujud. Dan betul Pak, kemarin setelah 34 provinsi, subhanallah. Semoga Allah maafkan surah Indonesia. Ada majmuah itu, cuman kita tidak kenal. Setelah kita duduk, bicara, ngobrol, Masya Allah, luar biasa ternyata. Majmuah itu ada di daerah-daerah, tapi belum lagi tersentuh oleh pikir-pikir untuk jadikan mereka orang-orang korban di daerahnya itu. Dan setelah kami lihat, Masya Allah, ada yang ikut 2 provinsi, Pak. Ada yang ikut naik motor 200 kilo, Pak. Dan kalau naik itu dia berhenti didorong untuk datang. Ada yang ikut 5, ada yang ikut 2, ada yang ikut 3. Dan mereka bukan orang-orang yang punya uang. Tapi Allah Ta'ala Allah terima semuanya. Pengorbanan dari Sumatera sampai Papua. Semua bersedia insya Allah Pak ya. Fokus kita dalam kerja. Bukan pula saya katakan jangan punya anak, punya istri. Bukan Pak. Silakan mau pengusaha yang sukses. Pejabat sukses. Punya anak, silakan. Tapi dakwah yang nomor 1. Semua bersedia salah. Dan hadirin yang mulia. Kalau kita-kita yang hadir ini berniat, berazam. Menjadikan kerja-kerja maksud kita. Maka kita akan lihat di depan mata kita. Makomi akan hidup, cuma akan bergerak. Markas akan ramai malam markas. Semua masyarakat, kalangan profesi, pejabat, ulama akan datang dalam kerja. Sehingga dakwah ini solusi bagi pemerintah, bukan beban atau ancaman. Bukan beban atau apa? Ancaman, solusi. Karena mereka telah melihat natijah dakwah. Seperti di Pakistan. Seperti di India, Bangladesh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istighfar. Kita apa? Istighfar, tobat. Ya Allah, kami telah bermain-main dalam kerja ini. Maafkan kami ya Allah. Agungkan kebesaran ini dalam hati kami supaya kami bisa menjadikan kerja yang utama. Takdim takhir korban kita sekarang kata Mas. Kalau sahabat itu mutlak Pak, ditaskil nggak dipikir. Anaknya hidup, anaknya mati, kebunnya rusak. Kalau taskil dia nggak pernah apa. Karena tingginya matlamat imannya. Tapi kita
niat seperti sahabat. Semua bersedia kan? Niat sahabat. Tapi kita takdim takhir. Jadi kita diminta ini takdim takhir. 27 hari kita urus dunia, 3 hari untuk kerja. Semua niat insyaallah Pak ya. 2 jam setengah untuk tabligh, 2 jam setengah lebih sisanya untuk kerja. Kemudian setiap tahun 40 hari. Kemarin Nur Ahmad di Kerincing itu, dia suruh saya turun ke bawah. Coba tuh suruh ambil, tentukan waktunya, kapan dia mau nisab 40 harinya, kapan apa? 3 harinya, 2 jam setengah. Kemudian kita turun. Dan kita simpan. Jadi kalau masuk kantor itu kan daftar dulu Pak ya. Misalnya, kapan mau masuk kantor ya? Kan daftar. Lamaran. Kalau diterima, mereka akan tentukan Bapak waktunya masuk. Nah, menentukan waktu itu maksudnya kita ngelamar sama Allah. Ya Allah, saya mau buat kerja Nabi. 2 jam setengahnya ba'da subuh. 3 harinya minggu kedua, 40 hari bulan Agustus. Semuanya insyaallah Pak ya. Ini saja. Bagaimana semua orang merasa berhajat pada kerja ini. Kemarin Pak Azam mengatakan keperluan 2 macam Pak. Ada keperluan yang mana keperluan itu bisa diwakilkan. Tapi ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan. Apa yang bisa diwakilkan? Misal 1 orang masak, yang lain makannya enggak. 1 orang mencuci, yang lain apa? Bersih. 1 orang bekerja, yang lain dapat. Tapi kalau makan, itu tidak bisa diwakilkan. Kita berempat nih. Ustaz Idris, Pak ini, Pak Din, Ustaz kita, Rahmat, Pak Rizky, semua duduk. Makan. Saya makan aja ya, antum nggak usah tak wakilkan ya. Bisa nggak kira-kira? Saya kenyang kan? Kenyang Pak Roman? Nggak kenyang Pak, kenyang dewe aku. Kata para masyayikh, tabligh itu keperluan yang tidak bisa diwakilkan. 2 jam setengah nggak bisa diwakilkan, 3 hari nggak bisa diwakilkan, 40 hari nggak bisa diwakilkan. Ya seperti makan. Makanya kalau kita makan, maka badan sehat sehingga penyakit nggak masuk. Begitu juga roh kita, 2 jam setengah tiap hari, 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun itu kata para masyayikh kita kemarin, makanan roh kita. Kalau kita nggak 2 jam setengah tiap hari, nggak 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun, roh itu akan lemah, akan sakit, masuk penyakit rohani. Cinta dunia, takabur, buruk sangka, bersarang itu penyakit. Dan itu berbahaya kata masyayikh, karena kita orang dilihat orang dakwah, ya kan? Maka ini menjadi kerisauan para masyayikh kami Syuro Indonesia. Bagaimana 27.000 orang 4 bulan 40 hari meletakkan pada tertib 1/10 itu. Ini yang mau ditargetkan. Safar kemarin. Kita bentuk mereka supaya kapan 2 hari, 3 harinya, kapan apa? 40 hari, kapan. Kemudian kita tulis, kita letak di tiap markas. Sekarang di Ancol sudah ada seluruhnya, lagi direkap untuk monitoringnya. Semuanya insyaallah Pak ya. 3 perkara ini sangat penting hadirin mulia. 1 kaifiyat, 2 kamiyat, 3 asani. Kalau bahasa Nur Muhammad kemarin, tarbiyah dan tarqiyah. Ini tidak boleh. Tarbiyah dengan tarqiyah itu harus sama deh. Tarbiyah pembentukan sifat, tarqiyah majunya dakwah. Kerja. Cuma 3 hari banyak, 40 hari banyak, sifat harus naik. Tapi kalau jemaah keluar banyak, markas ramai, sifat para penanggung jawab turun, ini fitnah, turun. Maka tarbiyah dengan tarqiyah harus apa? Sama-sama. Kemudian yang kedua, kalau bahasanya Mana Usman, kamiyat kaifiyat ya. Kita ingin jumlahnya dinaikkan, tapi juga sifatnya dinaikkan. Ya. Antara jumlah dan sifat harus apa? Bareng. Nah,
untuk mendapatkan jumlah yang meningkat dan kualitas jamaah 3 hari, jamaah 40 hari, masturo, kualitas musyawarah markah, musyawarah provinsi, nusro jamaah, semua kualitas itu kita alhamdulillah selama 34 provinsi hampir 3 bulan lebih kita bermusyawarah dengan tuan-tuan interaktif, ya enggak? Bagaimana musyawarah provinsi, bagaimana mahala, bagaimana mungkin alhamdulillah. Kamiat, kaifiatnya juga kita sudah sama-sama apa? Musyawarah. Kaifiat adiyah kita tahu. Kadang-kala jumlahnya meningkat, tapi kaifiatnya caranya salah. Itu juga nanti akan apa? Merosot lagi, karena akan ada pembusukan dari dalam. Maka alhamdulillah dia kita tanya tuan kemarin kaifiatnya bagaimana, kamiatnya bagaimana untuk meningkatkan jumlah, untuk meningkatkan kualitas sifat-sifat itu kata para masyayikh mulai dengan kemudahan yang bisa dibuat. Insyaallah semua bisa ya. Mulai apa yang bisa dibuat. Bisa taklim 5 menit, buat 5 menit. Yang penting wujud ya. Yang 2 jam setengah. Bisa 10 menit, buat. Insyaallah Pak ya. Pokoknya buat Pak. Karena berbahaya sekali kalau tak buat. Ya enggak? Karena terjadi kemerosotan dalam kamiat jumlah dan kualitas karkun itu. Karena kita tidak dalam kerja. Saya beri contoh misalnya lokomotifnya kereta api. Itu kalau di jalan enggak dia? Enggak jalan. Atau seperti peluru itu. Peluru itu kalau di luar pistol, tumbul enggak kekuatannya? Tidak Pak. Bahkan dia akan rusak. Lokomotif yang mahal tadi. Begitu juga pekerja dakwah ini mahal sekali Pak di mata Allah. Karkun ini mahal sekali di mata Allah. Karena mereka orang korban ya enggak? Nah, hadirin yang mulia, tidak dalam amal tadi. Sehingga asbab tidak 2 jam setengah tiap hari, 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun tidak datang malam markas. Kualitasnya turun ya kan? Bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah. Lebih buruk dari sebelum dia tabligh, na'udzubillah. Banyak yang kita temukan yang menjadi tangisan air mata kita semuanya. Mulai dari Bapak ingat, coba Bapak ikut saya kaifiat. Coba kaifiat Pak. Kualitas. Kamiat. Jumlah. Asani. Buat apa yang bisa. Mudahkan. Basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan kau sulitkan. Tetapi jangan cukup puas di situ, dinaikkan tahap demi tahap. Semua bersedia salah Pak ya? Naikkan. Alami, naikkan apa? Sudah 5, bahkan dulu kita diarahkan taklim itu ditambah 1 menit ya enggak? Yang taklim rumah juga, kalau bisa muzakarah sekali-sekali. Tapi hadirin yang mulia, bagi orang lama jam. Jangan dikurangi, semua bersedia salah ya? Orang lama yang sudah di markah di provinsi itu harus jam, dia harus tegar. Kalau bisa 150 menit. Taklim di rumah setengah jam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kerja begitu besar, begitu tinggi. Kita harus pikir kaifiatnya. Kita harus pikir kemiatnya. Dan buat mudah, dan satu lagi, kasih sayang. Jangan menjebur. Qabul alal mawjud tarqiyatul ilal marghub. Apa yang diberikan orang itu kita terima. Tarqiyah ilal marghub. Naikkan sedikit-sedikit. Dan untuk menaikkan orang itu tidak bisa dengan mulut. Tidak bisa Pak. Menaikkan orang-orang itu digandeng. Ya enggak? Bahwa. Saya dengar salah satu masyayikh katanya. Saya selalu ikut dulu. Waktu saya masih mahasiswa dengan mihrab jaulah. Katanya. Naik sepeda. Katanya. Jadi menaikkan orang itu tidak cukup tergib. Tapi digandeng. Insyaallah Pak ya. Sebagaimana kita lihat orang tua kita, Pak Kiai Halim itu saya lihat sendiri. Pikir main Jawa Tengah diganti-ganti. Kadangkala dia bawa orang Solo, kadangkala bawa orang Sragen, kadangkala bawa orang Purworejo. Dibawa, ditampilkan. Paham ya? Dibawa, ditampilkan. Yang kurang dipuji, itu diperbaiki. Sehingga ada majmuahnya. Setiap kita membentuk orang seperti itu. Semua bersedia. Kemudian selanjutnya hadiah mulia. Kamu itu kata para masyayikh kayak formal tabligh itu. Kayak pemerintahan. Datang waktu tugas.
Waktu naskil, jangan katanya. Datang itu waktu Karkun tuh nggak punya beras. Nah, itu katanya. Datang waktu Karkun tidak punya. Sahabat tuh tahu dapur temennya. Oh, enggak ngebul nih. Buktinya tadi malam zikirnya panjang sekali. Kelemahan besar dalam dakwah ini dalam proses perawatan itu kamu datang hanya naskil. Datanglah di waktu yang kita datang bawa anak, bawa istri, bawa beras, bawa minyak, semua bersedia insyaallah ya. Ikram. Semoga Allah maafkan kita kadang-kadang karena kelemahan kita ini Karkun lama sampai nggak punya beras, Pak. Ada orang datang targib dia. Dia kebal targib itu. Kalau beras sekarung langsung masuk dalam hatinya. Allahu Akbar. Dikit lagi Pak, dikit lagi. Berdiri Pak kepalanya Pak, jangan tidur. Masya Allah, luar biasa ini. Katanya Masyaikh kemarin tuh, satu orang murtad di Palestina. Dengar Sayyidina Umar. Kirim orang. Itu saya dengar dari Ustaz Harun, kira-kira 1 bulan perjalanannya itu. Palestina ke Madinah itu kan jauh Pak ya. Sekarang aja dari Yordan naik bis kayak begitu, apalagi jalan ke bulan. Ustaz Fauzi juga bilang sebulan. Ketemu orangnya. Salam dari Amirul Mukminin, dia mengharapkan kamu kembali pada Islam. Mau saya masuk Islam lagi asal saya kawin sama anak Amirul Mukminin dan saya jadi khalifah. Katanya utusan, bisa kalau kawin anaknya dia siap, tapi kalau jadi khalifah, musyawarah dulu, saya tanya dulu. Calon sampai ke Sayyidina Umar. Bagaimana si Fulan bin Fulan ini? Dia mau Amirul Mukminin. Tapi syaratnya itu loh nggak kekaruan. Dia mau menikah sama anak Amirul Mukminin dan dia mau jadi khalifah katanya. Loh, kenapa nggak kamu kabulkan? Nanti kita musyawarah bawa dia ke sini. Berangkat lagi. Berangkat lagi orangnya sudah meninggal. Jadi kata para masyayikh itu Sayyidina Umar itu dalam merawat orang Islam itu dia siap turunkan jabatannya. Jangan-jangan kita mau angkat jabatan kita jatuhkan orang Islam. Siap anaknya dikawin. Satu kisah lagi kata masyayikh kemarin, ketika ada orang murtad juga, bukan orang murtad, orang hijrah dipaksa suruh kembali. Kata Sayyidina Umar, enggak usah, di sini aja. Akhirnya dia mau, sudah ini bawa pedang saya, ini bawa unta saya. Nanti kalau ada di sana ada harta saya. Dengar, dia murtad, dikirim lagi. Maka dia melihat di dalam kita buat kerja di kami kita. Kita datang kepada setiap orang di kampung. Insyaallah Pak ya. Datang semua orang. Semua lapisan. Kemudian kita perbaiki juga ada mulia ibadat kita. Sholat terutama. Karena dalam dakwah ini. Kemarin Ustaz Abdurrahman Cirebon di Bayan saya dengarkan. Kan di tabligh ini macam-macam orang. Ibarat bengkel itu. Ada patah sasis, ada peso. Sehingga kalau kita lihat itu kejelekan yang banyak di markas ini. Iya Bang? Ya memang markas ini kayak ember. Kayak apa? Yang masuk di ember itu yang bersih apa yang kotor? Satu orang Maulana ada maling ketangkap. Ya jaga barang kamu kata Maulana. Besok ketangkap lagi dia. Maulana ini jaga barang kamu. Ketiga, Maulana dia kata, iya. Memang yang datang nih kayak gini, bukan Robi'ah Adawiyah, bukan Hasan Al-Bashri. Di dalam dakwah itu macam-macam karakter, macam-macam sifat orang. Maka kita ini seperti ember, insyaallah Pak ya. Perbaiki ibadat, sholat kita. Karena dalam dakwah ini tidak ada kekuatan. Harta akan habis. Jabatan akan hilang. Tapi kalau kita punya hakikat sholat, itu kita nggak karena bimbang. Allah datangkan pertolongan dengan cara yang baik. Ada takwa sholat. Maka dia melihat sholat ini yang menjadi senjata bagi kita. Kata Jabir, kalau sholat yang belum bisa mendatangkan roti, bagaimana mendatangkan surga?
Maka yang kedua yang harus kita lihat setelah iman dan akhlak kita kepada orang Islam ini adalah bagaimana kualitas sholat kita. Kita perbaiki sholat kita terus. Ada apa sholat, ada apa sholat. Ini surah Indonesia Masya Allah berangkat dalam keadaan berat Pak. Berat segala-galanya. Tapi Alhamdulillah semuanya membuat amal, tawajuh. Allah sempurnakan semuanya program ini. Walaupun kekurangan asbab, kekurangan apa-apa, Allah sempurnakan. Dan memang dia melihat kalau kita keluar dengan asbab yang kurang itu hati ta'aluk pada akan lebih kuat. Berbeda kalau bahasa orang Malaysia itu, kalau kantong penuh ini tangan susah naik ke atas katanya. Tapi kalau sudah tangannya kosong, kantong naik tangannya itu. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala buat kita ada asbab, kadang-kala kurang, kadang-kala sama sekali nggak ada. Allah ingin tes dai-nya, kemana hatinya lari, ya enggak? Kita sholat. Sholat satu-satunya jalan untuk mendatangkan hajat kita dalam dakwah ini dengan sholat itu. Maka kita perbaiki sholatnya. Kita perbaiki, kita tanya pada ulama, kita perbaiki ihsannya. Kita duduk ta'lim fadailnya, nilai-nilainya. Kemudian kita perkuat zikirnya. Kemudian amal ini kita buat karena Allah. Orang yang buat karena Allah, Allah akan bersama dia. Dan kita ini hadiah mulia harus sabar dalam dakwah. Jangan mudah tersinggung, jangan suka menyinggung. Mitai zaban, deluase, tamdi demal. Ucapannya manis, palanya dingin, hatinya luas. Karena yang digarap ini kayak ember itu, isinya macam-macam ya enggak? Markas ini kayak ember, tapi lama-lama kalau sabar bersih semua, iya Pak enggak? Kami pernah sabar ada Husain Semarang. Dia bilang memang dakwah itu banyak kekurangannya. Tapi jalanlah dengan kekurangan itu, nanti kekurangan akan diperbaiki, orang yang baik akan datang pada kamu. Apa yang bisa kita buat, apa yang tidak bisa kita istighfar. Apa yang kurang kita maafkan, apa yang tidak ada kita doa. Semua bersih. Sehingga dakwah easy and happy tabligh gitu. Mudah. Kamiatnya, kaifiatnya kita buat dengan kasih sayang, kemudahan, sangka baik satu dengan yang lain. Hadirin yang mulia, begitu besar majelis ini. Bapak-bapak nanti akan karguzari, jadi selesai ini nanti tidak ada musyawarah harian. Jadi kita mulai musyawarah jam berapa? Jam 9. Jam berapa Pak? Jam 9. Dan tadi saya dipesani syura-syura, mohon bapak-bapak yang biasa paisala, yang biasa kerja di provinsi, di markas, di daerah, duduk di depan Pak. Ini bukan tawaduk-tawaduan Pak. Tawaduk ada tempatnya. Jangan malu, karena Bapak yang tahu. Tahu. Dan kalau ditanya jawab apa adanya. Jangan malu, ya enggak? Saya pernah dengar dari surah-surah kita juga, orang yang dusta untuk supaya dia nampak tinggi, tapi dengan orang yang dia jujur nampak dia rendah, lebih baik kejujuran itu yang sebenarnya kita inginkan. Kami terkesan sekali di daerah itu, jujur dia. Kayak di Ambon. Kenapa kau tidak buat? Ya males. Itu kan jujur Pak. Jadi kan kita bisa tergib kan. Kalau ditanya malah nargib suruhnya. Wah itu payah kita. Kenapa kau tidak buat? 300 kilo. Ustaz siapa mau pergi sana? Oh iya. Jujur ya. Jadi apa yang Bapak tahu, buat ceritakan. Ya enggak? Dan juga kita tergusar itu bukan investigasi, bukan untuk menyalahkan, tidak. Tapi kita ingin berpikir sama-sama bagaimana kita tingkatkan sama-sama atas kekurangan itu. Karena kekurangan di sini itu kekurangan kita, kelebihan di sini kelebihan apa? Kita. Insya Allah Pak ya, supaya Bapak ini. Kemudian yang ketiga pesan kita kemarin dari syura kita, tolong Pak, bawa pena, bawa kertas. Di kampung saya itu ada melijo. Melijo tahu orang yang jual sayur keliling itu. Tahu Bapak melijo, orang jual sayur ada di Lombok Pak Din, ada. Itu punya kerpean dia kalau selesai jualan melijo, dia berhenti. Kerupuk, tahu. Jualan melijo loh pakai pena. Pak ini jualan umat ya, masa nggak bawa pena? Pak Din nggak ada penanya. Ini menunjukkan, ada Pak Din, alhamdulillah. Ada kertasnya? Wah itu cocok, berarti dai bener ini. Pak Rizky ada? Belum ya? Beli ya. Pak Ustaz Ahmad. Pak Idris ya. Tolong Pak. Dan data itu ditulis, jangan dihafal Pak. Jangan taruh di HP juga.
Pas Tekar Guzari taruh di HP, kesalah kutik, lari programnya, bingung dia. Mohon Pak ya, yang penanggung jawab duduk di depan, jam 9, duduk berapa? Bersama apa? Markasnya atau provinsinya, kemudian duduk di depan, kemudian tolong kita mulai sekarang ini. Saya itu Pak paling tidak suka menulis dan kertas. Saya itu paling suka targhib 3 jam, 4 jam bisa saya. Tapi kalau nulis sudah bisa saya. Tapi oleh masyayikh ditarghib, ya kita belajar, ya enggak? Belajar, nulis, ngisi, ngapus. Bapak nulis, ngapus itu pahala, Pak. Seperti tadi orang kerja di tisunya, tisu presiden itu sama dengan nulis-nulis kertas-kertas itu. Jadi minta tolong. Semua niat soalnya. Siapa yang niat semua bersedia salah Pak ya? Saya minta 2 menit Pak buat halaqah. Sedikit tekrar baru kita tutup Pak. Boleh Pak 5 majelis. Bapak duduk Pak, sampaikan apa yang didengar tadi Pak ya. Masya Allah. Dikit Pak, dikit Mas ada.